guys, ketemu lagi di Binal, Bincang bareng Inal. Nah, setiap episodenya Binal selalu orang-orang yang luar biasa duduk di kursi panasnya Binal. Termasuk yang bareng saya, Binal kali ini. Nah, untuk perbincangan Binal kali ini guys, ini mungkin berbeda dari yang sudah-sudah ya. Ini terkait rahasia di balik golongan darah. Wow, pernah kepikiran gak sih kalau ini bakal menjadi obrolan di Binal? Yang udah pengen tahu, jangan kemana-mana ya. Kamu subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kamu like, kamu komen, kamu aktifkan notifikasinya biar kamu tahu apa yang terbaru dari 986 channel ya. Kamu share kalau kamu rasa ini bermanfaat untuk orang banyak, dan kamu komen juga bisa banget. Nah, langsung aja kita bersama seorang motivator yang luar biasa, udah kelas internasional. Hai Mbak Eva, apa kabar? Halo Mas Inal, baik sekali. Luar biasa banget. Kita terakhir ketemu di Lupna kemarin waktu kita nge-pizza ya. Langsung gimana setelah ketemu dengan saya? Luar biasa banget ya. Akhirnya saya mengetahui saya golongan darah A, ternyata karakter saya seperti ini. Dan sadar nggak sadar, ya emang bener sih setelah penjelasan itu. Tapi ini yang membuat saya juga akhirnya tertarik untuk mengajak Mbak Eva duduk di kursi panasnya Binal gitu. Karena saya pribadi ngerasa ini penting banget untuk kita ketahui. Dan ini harus kita share sama banyak orang terkait dengan apa sih yang membuat golongan darah itu berpengaruh dalam kehidupan kita, karakter kita, dan apa sih sebenarnya rahasia di balik golongan darah, kenapa Tuhan menciptakan golongan darah yang berbeda-beda itu gitu loh. Tujuannya untuk apa gitu kan ya. Nah, tapi mungkin sebelumnya Mbak Eva bisa kenalin dulu sama pemirsa ya. Mbak Eva ini siapa sih sebenarnya? Yang nggak tahu jadi tahu, yang sudah tahu semakin tahu begitu Mbak Eva. Mangga. Saya sebenarnya adalah saudaranya Luna Maya ya. Wow, amazing ya. Tadi saya barusan mau bilang saya sebenarnya adiknya Ariel Noah loh ya. Tapi nggak tahu apa saudara keberapa gitu. Saudara keberapa? Nggak apa-apa, yang penting masih ada saudaranya. Ikatan saudaranya masih ikatan ada. Saudaranya. Ada hubungannya sama ikatan darah juga ya. Oh iya, ada hubungannya dengan ikatan darah juga ya. Kenalkan, nama saya Eva di Panti Tumba, bukan di Panti Asuhan ya. Bukan di Panti. Di Panti Tumba. Di Panti Tumba. Nama saya ini nggak ada langka ya, langka karena orang tua saya mungkin ada terinspirasi dengan artis apa gitu. Akhirnya kok jadinya di Panti Tumba gitu ya. Saya asli dari Toraja, tapi masa kecil saya ada di Samarinda, sampai sekarang ini saya bekerja di Sangatta. Nah, jadi mungkin sedikit cerita ya, kenapa kok saya tertarik dengan golongan darah dan darah ini. Jadi dulu saya perawat, nurse, kemudian saya kerja di di SOS, dan akhirnya saya kerja di Palang Merah Indonesia. Jadi waktu itu pertanyaan menarik buat saya, kenapa Tuhan menciptakan berbeda, ada perbedaan golongan darah. Tentu pasti ada rahasia di balik itu. Nah, akhirnya setahun 2 tahun saya mulai selidiki, saya mulai baca-baca buku. Karena kalau bicara golongan darah pasti kita bicara tentang negara Jepang ya. Nah, akhirnya saya bertemulah dengan ahlinya waktu itu, namanya Bu Holisi di Jakarta. Beliau ini riset selama 5 tahun di Jepang, dan beliau adalah anggota lembaga Aboword yang ada di Jepang. Jadi ilmu golongan darah ini Bang Inal itu bukan ilmu abal-abal, bukan ilmu ramalan. Jadi kita riset memang secara saintifik itu selama 75 tahun. Jadi kalau bicara sejarah darah sendiri itu udah ratusan tahun sebenarnya umurnya. Cuma yang mengembangkan ilmu ini itu di Jepang. Nah, kenapa sih ada kaitannya, kalau tadi Mbak Eva barusan bilang ya, kalau kita ngomongin tentang darah, kita ke Jepang nih gitu loh. Ada apa sebenarnya dengan Jepang dengan darah? Kita tahu bahwa orang-orang Jepang itu kan orang-orang yang sangat boleh Bang Inal lihat ya, negara mereka teratur, mereka juga senang melakukan pekerjaan segala sesuatunya by riset. Orang yang amat sangat disiplin sih sebenarnya warganya orang Jepang. Bang Inal kan udah saya ceritakan kemarin perbedaan, salah satu yang membuat kita berbeda dari negara Jepang itu karena juga perbedaan dari selain kultur budaya juga persentase jumlah golongan darah dari mereka ke kita tuh nggak sama. Kalau kita tuh hampir 55%, mungkin lah 50. Dari semua penduduk Indonesia ya? Penduduk Indonesia tuh kita golongan darahnya O, kalau mereka A. Gitu. Makanya mereka negaranya lebih rapi, lebih tertata gitu. Kan ya Bang Inal tau lah, Bang Inal kan golongan darah A kan. Benar. Saya cocoknya tinggal di Jepang berarti. Iya. Nah, di sini mungkin pemirsa juga boleh sekalian typing ya golongan darah masing-masing ya. Boleh.
Nanti ya. bisa kita baca gitu. Nah, jadi gitu Bang Inal ya. Jadi akhirnya karena saya merasa bahwa ilmu ini sesuatu yang menarik dan perlu dikembangkan, sehingga saya akhirnya mendirikan lembaga. Waktu itu namanya Cerdas Cemerlang, kita di Kutai Timur. Kemudian kita perbesar lagi di 3 wilayah di Semarang, Jakarta, menjadi lembaga Abo Center Indonesia. Jadi salah satu foundernya adalah saya, Pak Peter di Semarang, Bu Holly di Jakarta. Nah, kita ini sekarang udah menjadi konsultan di beberapa kementerian. Salah satunya Kementerian Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga gitu. Nah, itu menarik lah. Nanti Bang Inal nanti akan bisa mengerti kenapa kok kita dijadikan sebagai salah satu konsultan mereka gitu. Ya. Ini juga yang saya kulik nantinya, kenapa sampai ke kementerian loh dijadikan konsultan, seberapa pentingnya? Ya kan? Betul. Rahasia di balik golongan darah kan Tuhan menciptakan pasti ada alasannya gitu ya Mbak Eva ya. Ada golongan darah. Yang pertama itu urutannya golongan darah O, kemudian A, B dan AB. Ya. Nah, ini pemirsa nih udah tahu semua belum golongan darahnya ya. Bahkan ada nih yang belum tahu golongan darahnya Di KTP juga masih ada golongan darah, masih strip begini. Dicek dong buruan. Kadang-kadang ditulis O. Kalau ditanya memang golongan darahnya O ya? Enggak, kayaknya sih kira-kira mungkin orang tua saya Pak. Kita ikut-ikutan belum tentu ya. Ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau dari urutan golongan darah itu sendiri Mbak Eva, Tuhan menciptakan sebenarnya dengan karakter-karakter yang berbeda, tujuannya apa sebenarnya? Nah, begini. Jadi manusia ini Allah Tuhan ciptakan itu sebenarnya berbeda, itu artinya saling memberi keseimbangan gitu. Jadi orang-orang yang menghargai perbedaan itu kalau menurut saya di sini message-nya dalam sekali dari Tuhan bahwa perbedaan diciptakan untuk saling melengkapi. Nah, termasuk juga dari darah ini gitu. Jadi kalau kita tuh sebenarnya bicara darah itu bukan golongan darah sebenarnya, tapi golongan tubuh. Kenapa saya bilang golongan tubuh? Karena darah itu kan dia mengalir ke seluruh tubuh kita. Ya nggak mungkin kan cuma di hidung ya kan, cuma di kepala. Betul. Ya. Dia akan mengalir ke seluruh tubuh. Itu sebabnya kenapa dia mempengaruhi pola pikir manusia, karena dia juga mengalir ke belahan otak manusia gitu. Jadi disinilah nanti misteri-misteri manusia itu bisa terpecahkan. Beberapa persen dari misalnya Bang Inal ceritain golongan darahnya, saya bisa baca itu sampai 75% gitu. Jadi sayanya kayak gimana karakternya? Ya, saya seperti apa. Nah, tapi yang perlu juga kita kita luruskan supaya orang nggak salah persepsi. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa masa sih manusia hanya dari 4 karakter itu ya kan gitu loh. Jadi kalau kita bicara masalah ini, kita bicara masalah, kita analogikan makanan aja. Makanan tuh kan dia nggak berdiri sendiri ya. Kalau kita mau sebutkan kita mau masak nih, dia kan nggak berdiri sendiri bahwa misalnya mau masak ikan dia cuma ya udah dimasak ikan doang gitu kan. Pasti kan ada komponen bumbu. Betul sekali. Ada air, ada wadah, ada kokinya yang masak gitu. Nah, sama manusia juga seperti itu. Jadi darah nggak berdiri sendiri. Darah itu juga dipengaruhi oleh lingkungan, ya lingkungan di mana kita dibentuk oleh orang tua kita, kemudian bagaimana kita diperlakukan, kemudian bagaimana genetik sifat-sifat dari kedua orang tua kita mempengaruhi kita gitu loh. Dan seperti apa kita tadi yang saya jelaskan tadi, khususnya yang sangat mempengaruhi kita menjadi seperti ini sifat kita atau pola pikir kita itu adalah dipengaruhi dari 10 tahun kita ke bawah dan 9 bulan dalam kandungan ibu. Nah, makanya kita di lembaga Abo ini Bang Inal, kita juga ada namanya pendidikan pranikah. Jadi sebelum orang menikah kita bisa bikin skema gitu ya. Maksudnya skema itu misalnya dari golongan darah itu kita bisa tahu, karena kita tidak akan mungkin keluar dari karakteristik dasar manusia kita yang golongan darah ini. Jadi kalau misalnya Bang Inal nanti ketemu pasangannya yang O misalnya, itu kita udah bisa gambar anaknya nanti nggak mungkin kan jadi B gitu kan. Apalagi AB, kalau nggak A ya B, kalau nggak A ya O, iya kan. Nah, artinya ini karakter ini tinggal nanti apa yang diperlakukan oleh ibunya waktu kehamilan, kemudian bagaimana dia dididik dan apa pengaruh dari genetik dari kedua orang tuanya yang mempengaruhi dia, yang ada di dalam diri anak tersebut gitu. Jadi dia nggak berdiri sendiri. Mungkin ini yang harus digarisbawahi ya, bahwa golongan darah itu tidak berdiri sendiri.
ada komponen-komponen yang mempengaruhi, yang ikut berperan di dalamnya. Ya. Iya. Jadi kenapa kita akhirnya berbeda gitu ya? Bahkan sepasang kembar identik juga bakat karakternya juga berbeda gitu ya. Ya karena kan kita diciptakan Tuhan itu kan tidak sama. Ya misalnya gini, masakan aja ya Bang Inal ya. Bang Inal udah dikasih bumbu masak ikan sama nih sama saya, pasti beda rasanya. Gitu. Bener. Iya karena itu tadi pikiran kita itu banyak banget yang mempengaruhi seperti itu. Nah kalau Dara ini, jadi dia ini adalah kalau kita mau bicara masalah dasar, itu kita bicara bahwa Dara ini adalah menjadi karakter fitrah. Ya, fitrah itu adalah sesuatu yang alami, yang Tuhan berikan, yang Allah berikan dalam diri kita. Nah, sebenarnya kalau karakter fitrah ini bisa kita kembangkan di dalam diri kita, kita benar-benar akan bertemu dengan diri kita. Karena yang paling sulit, ya, kalau menurut saya udah 15 tahun menjadi motivator ya. Jadi saya udah keliling Indonesia. Rata-rata semua permasalahan orang itu dari dia tidak mengenal dirinya. Dia tidak mengenal dirinya. Ini yang penting banget kita obrolin ini Mbak Eva ya. Akhirnya juga membuat pengen tahu gitu. Yang menjadi hubungan darah dengan karakteristik seseorang gitu. Iya, betul. Itu seperti apa hubungannya gitu? Jadi gini, ini menarik ya. Jadi darah itu kan kalau kita lihat ya, darah itu kan kalau kita lihat dia itu kalau dia dilihat di semacam mikroskop begitu ya, dilihat diperbesar, itu tuh sebenarnya dia seperti kayak listrik antena. Jadi antena. Jadi antena itu dia di atas permukaan sel gitu. Jadi darah, sel, baru di dalam sel ada DNA gitu. Nah, di dalam satu sel itu ada satu DNA, di dalam satu DNA kita itu ada 3 miliar informasi gitu. Nah, itu menarik. Jadi kalau Bang Inal berat badannya sekitar 60 kilo, nah itu dikali. Jadi susunan material selnya Bang Inal ini 65 kilo itu dikali dengan 1 triliun sel. Jadi artinya kalau itu susunan buku ya, bayangkan aja 65 triliun sel. Satu sel saja ada satu DNA. Satu DNA ada 3 miliar informasi. Berarti kemampuan kita nih sangat-sangat tidak terbatas. Kalau kita bisa membuka buku-buku kehidupan kita. Nah sekarang tapi sayang kita tidak bisa melakukan itu semua. Iya, karena kita nggak kenal diri kita. Betul, apalagi dalam satu waktu gitu. Nah karena kita kebanyakan maunya zona aman gitu. Iya, yang sudah kan? Ada ya udah gitu. Padahal kita sebenarnya masih ada loh potensi-potensi masih banyak yang mungkin luar biasa, tapi kita nggak menemukan itu karena kita nggak bisa baca karakter kita tuh siapa sih sebenarnya. Kita siapa. Ini berarti berpengaruh, selain mempengaruhi atau ada hubungannya dengan karakteristik seseorang, juga berpengaruh dengan cara pandang seseorang ya. Betul sekali. Nah, jadi kan boleh tadi ya saya jelaskan balik lagi ke DNA. DNA itu tempat catatan semua informasi di dalam kehidupan kita tuh dari nenek moyang kita ada di situ. Termasuk bakat, potensi semua ada di dalam. Nah, itu kan tadi yang saya bilang bahwa ada yang namanya listrik, antena yang menangkap sinyal-sinyal dari luar. Itulah darah. Nah, masing-masing golongan darah ini mempunyai kode genetik yang tidak sama. Artinya cara penyerapannya beda, nggak sama. Ada yang cepet banget, ada yang lambat, ada yang perlu berpikir, ada yang mut-mutan seperti saya yang B gitu. Jadi ini sesuatu yang sebenarnya fitrah, Bang. Tidak bisa kayak Bang Inal, ya kan? Abang kan cerita kemarin, saya tuh prepare dulu Mbak Eva kalau mau ngerjain. Kalau enggak, aduh saya stres ya enggak? Iya, karena orang itu tadi antena listriknya. Jadi antena listrik kita itu enggak sama penyerapannya. Penyerapannya menyerap informasi yang masuk dari lingkungan itu loh Bang Inal. Gitu. Nah, kita ada alat ya. Kita riset di Jepang itu, kita di lembaga kita tuh kita sampai berapa puluh ribu ya, dari tahun 70 kita udah mulai riset di sana di Jepang. Jadi seluruh mulai dari utara timur itu kita kumpulkan data-data. Jadi kita cek golongan darahnya orang, kemudian kita cek juga aktivitas otaknya. Ada namanya alat topografi. Jadi ini alat tuh kayak MRI gitu. EEG ya. Ditempel gitu, nanti dilihat. Ini kira-kira golongan darah ini tuh
lebih dominannya di belahan otak mana. Nah, akhirnya diambil kesimpulan bahwa yang golongan darah O itu lebih ke, jadi otak kanannya itu dia bekerja lebih dominan. Ya, jadi dominan otak kanan, bekerjanya dia aktif kanan, baru dia kiri. Makanya kecenderungan orang O itu kan dia berangkat dulu ya, masalah belakangan gitu. Nah, itu alami Bang. Abang sendiri kan udah mulai tanya-tanya ke teman-teman lingkungan di sini ya. Oh, pantesan. Pasti saya yakin sekali ilmu ini akan memberi perspektif yang berbeda kita terhadap teman dan kawan. Akhirnya kita nggak akan marah, emosi yang, karena kita udah mengenali karakter masing-masing. Karena itu tadi, itu adalah fitrah gitu loh. Benar. Paham nggak? Ya, itu penting banget ya dalam sebuah komunitas, kemudian juga lingkungan keluarga, bahkan lingkungan pekerjaan ini penting juga untuk mengenal satu sama lain ya. Ini cara menghadapi si ini harus seperti ini. Kenapa dia cara kerjanya seperti ini? Karena memang karakternya udah kebentuk emang seperti itu bawaannya gitu ya. Iya, makanya Bang Inal, kenapa kami diundang di Kementerian Pendidikan? Karena ini penting untuk guru. Guru kalau nggak paham ilmu ini, misalnya ya, ketemu dengan muridnya misalnya itu mau cara mengajar mau dihantam sama semua, nggak akan berhasil. Akhirnya kan apa? Kita lihat, perhatikan. Ya, saya pengalaman, saya bilang rapot nggak menjamin sukses. Banyak banget yang kita lihat di sekolah dulu betapa mereka itu sangat jenius. Tapi ketika dia sudah berhadapan dia di lingkungan, ternyata dia nggak jadi apa-apa gitu. Betul. Jadi nilai akademiknya nggak menjamin kenapa? Kesuksesan nantinya gitu ya. Iya, karena lingkungan itu di mana dia berada itu akan mempengaruhi catatan yang ada dalam DNA kita. Selain darah tadi juga yang sudah kita jelaskan di awal mempengaruhi karakteristik seseorang, tapi juga katanya ini Mbak Eva, golongan darah juga ini mempengaruhi dengan cara seseorang juga dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. Betul sekali. Ya kayak misalnya Bang Inal ya, tadi kita bicara O nih ya. Ya, O itu tadi kan kanan dengan kiri itu bekerjanya bergantian. Jadi orang O itu dia bergerak dulu baru dia berpikir. Bekerja bergantian gitu, kanan kirinya. Nah, kalau A itu dia kiri. Bang Inal tuh kiri. Makanya segala sesuatunya prepare, ngamati, observer dulu, nggak langsung cepet ini sama orang, ya kan? Kalau mau berangkat itu jauh-jauh hari mesti harus ini disiapkan ya enggak? Betul. Pasti dulu saya yakin banget misalnya pergi kemah gitu, susah tidur di situ, di tempat yang baru. Iya enggak? Kenapa? Karena orang golongan darah A itu tadi yang saya bilang, rantainya atau antenanya tadi, listriknya tadi, dia ini sangat peka dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Jadi mudah beradaptasi sebenarnya, tapi harus dengan riset dulu. Betul sekali. Iya kan? Dia mengamati dulu gitu. Dia karena apa? Itu tadi yang saya bilang, antena darah kita ini adalah sebenarnya potensi kita. Bahwa kita punya kemampuan yang respect dengan perubahan lingkungan. Nah, yang jadi problem adalah bagaimana lingkungan kita mengarahkan kekuatan itu. Akhirnya bisa semakin kuat, semakin terlihat, semakin menunjukkan eksistensinya gitu. Kayak Bang Inal, aku juga pingin dong, Bu Eva juga pingin santai seperti golongan darah O. Ya bisa, tapi kau akan balik lagi ke jati dirimu karena itu memang udah bawaanmu. Ya kau bagaimana kau nikmati dirimu apa adanya, tapi juga kau juga fun dengan itu gitu lah. Akhirnya bisa balance. Balik lagi di awal tadi ya. Ini berbicara tentang keseimbangan sebenarnya. Nah, yang menjadi penasaran saya sekarang mungkin mewakili pemirsa keingintahuannya kan. Tadi kita baru singgung nih golongan darah O dan golongan darah A. Karena kita tahu tadi bagaimana caranya golongan darah itu ada hubungannya dengan karakteristik seseorang, kemudian juga ada hubungannya bagaimana masing-masing kita menghadapi dan menyelesaikan masalah. Sekarang kita bedah mungkin lebih spesifik lagi terkait golongan. Yang pertama dulu nih, Mbak Eva, karakter golongan darah O plus minusnya gitu loh. Oke. Kita ke darah O dulu nih Mbak Eva. Kita bedah dulu nih satu-satu. Jadi gini Bang Inal ya. Tadi yang saya jelaskan bahwa yang O ini dia lebih ke belahan otak kanan. Lebih cenderung yang aktif kanan. Ini otak dominan. Yang bekerja di otak kanan. Artinya kalau orang dengan otak kanan itu mereka orang yang suka bergerak dan dinamis. Gitu. Jadi mungkin kita bedah juga dulu nih otak kanan dan otak kiri. Kalau otak kanan itu
otak yang lebih action dulu ya, Iya, baru dia, berpikir. Kalau iya. otak kiri lebih Dia berpikir lebih dulu. banyak, dia berpikir. Oke, dan Iya. sementara golongan darah ini lebih ke otak kanan. Iya, kanan dia. Jadi dia lebih dominan. Dominan itu bukan berarti yang kiri nggak main gitu, nggak. Benar. Artinya dia lebih kecepatan dia. Jadi rantai gulanya, rantai kode genetiknya tadi yang saya bilang susunan ininya tadi apa listriknya itu dia lebih cepat dalam menangkap sesuatu orang O. Gitu. Makanya kenapa orang-orang O ini nggak bisa diem. Karena dia punya listrik itu, rupanya dia tidak akan cepat menangkap sesuatu tuh kalau dia nggak pegang dan menyentuh. Oh, jadi harus gerak dulu dia. Makanya dia harus gerak. Ya, dia kalau dia nggak gerak, dia nggak akan jadi apa-apa. Nggak gitu. jadi apa-apa. Ya, berarti ini yang menjadi kekurangannya juga ya, minusnya. Itu harusnya sebagai orang tua paham bahwa anak O itu bukan anak tipe yang duduk manis diam. Nah ini jadi ini kan kita ini gini loh, kalau kita mau masak sesuatu kan itu mulai dari awal tuh. Betul. Persiapan bumbu, perencanaannya mau masak apa, bahannya ke pasarnya udah di list beli apa. Nah kalau ada missing di situ yang kurang, pasti masakannya nggak enak, nggak jadi seperti apa yang direncanakan ya. Nah jadi banyak sekali fase-fase di mana harusnya itu diberi bumbu yang terbaik di situ, itu tapi orang tua tidak memberikan waktu di lingkungan. Akhirnya rasanya nggak ada sampai tua, nggak ketemu jati dirinya. Ini harus diketahui sekarang sama pemirsa, sama orang tua ketika melihat ada berapa anak di rumah misalnya gitu kan, masing-masing golongan darahnya juga karakter pembawaannya seperti apa ya. Jadi harus diketahui juga sedini mungkin ya bagaimana memberikan wadah sesuai dengan passion anak masing-masing. Ketika si kakak, wah ini kok kenapa sih dia tuh kayaknya gerak nggak bisa diem gitu ya. Ada apa sih, sementara adek kok lebih kalem, lebih tenang, anteng-anteng aja gitu kan ya. Nah mungkin bisa ditelaah lagi, bisa ditahu lagi nih. Oh ternyata yang mempengaruhi ini adalah golongan darah, akhirnya karakternya seperti ini gitu kan ya. Iya, makanya saya bilang memang pemahaman ini penting sebelum menikah. Jadi kalau misalnya kita menikah, karena gini, tadi yang saya jelaskan, siapakah kita ini? Bagaimanakah kita berpikir, dan selain dari darah tadi, kita dipengaruhi oleh 9 bulan kita di dalam kandungan ibu dan 10 tahun kita ke bawah. Itulah fase penting. Jadi kalau aku mau lihat Bang Inal, makanya kemarin Bang Inal golongan darah papa, mama apa, gitu kan? Nah, itu udah bisa dibaca. Minimal kita dapat datanya itu 65%. 65%. Ya. Siapa yang merawat Bang Inal dulu waktu di bawah 10 tahun? Seperti apa Bang Inal diperlakukan di lingkungan itu, dan bagaimana waktu Bang Inal dalam kandungan ibu. Makanya kalau saya sendiri ketika bertemu dengan seorang anak yang belum tumbuh bulu ketek, artinya mereka yang masih original, itu bisa kelihatan Bang. Iya, karena itu nggak bisa dibohongi. Kalau Bang Inal sekarang masih bisa, aku masih belum bisa. Tapi kalau anak di bawah 10 tahun kita bisa lihat golongan darahnya. Hanya dari gayanya udah tahu ini. Oh, ini karena Mas Kuat pengaruh yang tadi 9 bulan di kandungan dan 10 tahun di bawah. 10 tahun ke bawah. Oke. Itu bisa dideteksi, misalnya anaknya, contoh ya, saya pernah dapat kasus tuh anak O ketemu O papa mamanya, tapi anak ini kok diem aja, tatapan matanya kosong gitu kan. Dia umur 6 bulan tapi ke WC toilet aja dia belum bisa. Masih ditemenin. Apa-apa dia ini, ternyata ini anak waktu dia di dalam perut, karena dia ini anak mahal ya. Mamahnya hamil gugur. Jadi pas hamil dia ini mamanya benar-benar ketakutan gitu. Jadi dia sepanjang kehamilan tuh dia tidur aja, nggak berani kemana-mana. Dan itu pengaruh banget. Pengaruh ternyata yang tadi 9 bulan itu ya. Pengaruh. Jadi karakter O-nya tadi yang harusnya agresif, yang harusnya dia itu originalnya muncul, itu dimatikan datanya itu sama orang tuanya gitu loh. Dia nggak jadi dirinya. Kenapa? Karena banyak ketakutan, banyak dilarang, nggak boleh ini, nggak boleh. Dia nggak mandiri. Tidak menjadi dirinya sendiri. Nggak jadi dirinya. Akhirnya apa? Data di dalam DNA-nya tadi itu nggak muncul. Kemampuan itu nggak muncul karena dimatikan. Datanya dimatikan. Itu tadi kita akan keluar kemampuan itu kalau kepepet. Kita ada kesempatan, contoh kalau misalnya kita dikejar anjing, padahal kita nggak pernah belajar manjat, tapi secara otomatis refleks karena itu tadi
permintaan dari lingkungan Iya. mempengaruhi pikiran kita dan mempengaruhi data di dalam DNA kita. Hanya sewaktu-waktu aja, Iya. nggak menjadi diri sendiri yang sebenarnya gitu, karena Betul. berpengaruh tadi ya, Iya, di usia 9 iya. bulan sampai 10 tahun ke bawah. Iya. Itu untuk darah O ya. Ya, darah Kemudian darah yang kedua adalah golongan darah A. Ini ya. golongan darah saya juga sebenarnya golongan darah A gitu ya. Nah, Karakternya seperti apa, plus minusnya apa sebenarnya yang terjadi dengan karakter ya. golongan darah A? Kalau A ini kan tadi, Mhm. ya kalau kakak kan si O tadi. Tuhan bilang kalau O semua bahaya juga. Saya perlu ciptakan anak saya yang kedua A. Mhm. Jadi A ini memang dia lebih ke condong ke Kanan. kiri. Oh, otak- Iya, otak- kiri. Otak kiri ya. Oh, karena tadi dia O-nya kanan ya. ya. Ini A-nya kiri ya, ya. kiri. Jadi segala sesuatu dia by data, Mhm. visual. Jadi Riset. jadi maksudnya gini, kalau misalnya dia mau terjun ke suatu tempat, itu dia harus masuk dulu ke kirinya. Karena kan kiri ini sebagai pemikir tadi, dia harus betul-betul nyaman ndak di sana, Iya. seperti apa, gimana, rasanya seperti apa. Bener. Baru banget sih. dia eksekusi di Bener. gitu loh. Makanya ini yang menjadi problem ketika kita dalam teamwork ketemu dengan perbedaan ini akan menjadi problem. Si A nanti ngelihat oh kenapa dia nggak prepare gitu kan, si O ngelihat aduh lambat banget gitu kan. Jadi ini akan terjadi permasalahan ini bang, Iya. Bang Inal Kalau ya. kita tidak mengenali Kalau sih, kita tidak mengenali, akhirnya gesekannya ada Geseknya terus, ada gitu. Karena terus. nggak mengenali, nggak nggak mengenali. memahami ya. Padahal itu menjadi kekuatan. Kekuatan Si A sebenarnya. bisa kekuatan O bisa dilengkapi. Iya. Kelemahan A Benar. bisa melengkapi kelemahan kelemahan O gitu O. loh. Oke, Iya. oke. Makanya kan kemarin kenapa kita jadinya akhirnya diundang Kementerian Pemuda dan Olahraga karena kami timnas U22 itu Coach Indra Sapri menggunakan ilmu ini untuk posisi bola, menang AFF dan masuk final SEA Games gitu. Karena dia minta ini Iya. ya, minta usulan ini, saya posisinya sebenarnya di mana dengan karakter ya, si jadi dia. maksudnya gini, sama tadi kayak saya bilang masakan tadi. Iya. Ya, kita bukan hanya perlu skill juga, tapi apakah cocok nih kalau ini menunya dicampur dengan ini. Iya. Nah, sama dengan darah itu juga. Misalnya orang dengan golongan darah A, posisi apa yang tepat ketika dia dimain bola? Contoh nih, si O kalau disuruh dipasangkan jadi Penyerang. bukan. Kalau dia di posisi sebagai penjaga gawang, kebayangkan Kiper. dia akan maju terus itu, Iya. karena secara refleks bang, ketika ada bola datang itu tadi respon dari antena daratnya tadi loh, listriknya tadi, Bekerja. dia akan maju ke depan gitu loh. Kalau orang A dia bertahan. Oh, Iya, itu refleks daripada alami tubuhnya. alami tubuh. Kadang-kadang dibilang loh siapa yang ngajarin, ya kan? Oh. Kayak anak-anak gitu kan kalau ke sekolah, coba bayangin ya. Mhm. Ya makanya kalau udah ngasih ilmu ini kepada guru-guru, kita kasih pin bajunya anak-anak. Iya. Golongan darahnya. Guru akan ketawa ngakak, nggak akan marah-marah. Jadi bisa disetting kelas itu, mau kita kelasnya itu mau kelasnya sunyi, bisa. Mau ambiar, misalnya Bisa contoh. dikelompokkan Iya, ya kita dengan Jadi golongan misalnya darah gini, ya. Iya, karena saya riset saya kemarin itu, saya ambil pendidikan saya itu, saya pakai golongan darah di dalam kelas. Itu kelihatan. Kalau saya kasih ketemu si A, golongan darah A, sama si O, yang tadinya si A ini tenang, ketemu O dia langsung Action. pokoknya itu. Kenapa? Karena orang A itu bisa memahami pikiran O gitu loh. Nah, makanya cocok nih Happy Morning hostnya tuh A dan O berkolaborasi. Dari awal ketemu udah ambiar ya, gitu ya. loh. Saling tarik menarik sebenarnya. Iya, saling tarik menarik mereka. Oke. Gitu. Contoh testimoni Coach Indra Sapri, dia bilang dulu sebelum saya paham ilmu ini, Mbak Eva, saya tuh stres karena beliau kan A ya. Ketemu dengan dia punya pemain itu yang B. Jadi A dengan B ini kan bertolak belakang. Benar. Ya, kalau A itu kan dia kiri, baru kanan. Kalau B ini kan dia tuh orang yang sangat fleksibel banget, gak suka diatur ya kan. Ketemu orang A yang senangnya tertata begitu, terstruktur, tiba-tiba ketemu dengan dia punya Teman, anak buahnya, anak dia buah, punya pemain itu anggota yang B. yang B, stres dianya ya. Pusing. Ini mungkin yang terjadi juga sama pemirsa ya selama ini, yang mungkin
ternyata ini pengaruh golongan darah amat sangat luar biasa dalam Iya. karakter seseorang, cara orang menyelesaikan masalah, bagaimana dia menghadapi lingkungannya gitu kan ya. Ini keren banget gitu. Sekarang kita ke golongan darah yang ketiga. Urutannya adalah O, A, B. B. B seperti apa? Ini Mbak Eva ya, golongan Iya. darah B ya. Aha. Saya B. Jadi orang B itu sangat fleksibel. Mm-mm. Sangat fleksibel, mudah terbuka, dan dia memang cepat sekali menyukai sesuatu. Ketika dia menyukai itu, dia juga akan perfeksionis, tidak mau diganggu gugat. Jadi dia luas banget kesenangannya. Kalau dia senang sesuatu, dia benar-benar itu akan fokus di situ gitu loh. Walaupun akhirnya mungkin dia merasa cepat bosan gitu. Jadi fleksibel, ya, dinamis juga, ya, karena dia otak kanan tadi, ya, dia cenderung lebih banyak otak kanannya gitu. Tetapi kesenangannya sangat luas. Makanya dia tuh cepat kali tertarik sesuatu. Saya sendiri, ya, pekerjaan saya dulu perawat, setelah itu saya resign, akhirnya saya jadi motivator, saya usaha juga, sampai 50 usaha, habis itu bosan, pindah. Sekarang saya lagi getol-getolnya bikin sabun, gitu. Jadi cepet banget tertarik sesuatu. Dengan sesuatu ya. Cepet banget, tetapi kami punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu ada satu, yaitu kami kayak ide. Jadi ide-ide kami itu sebenarnya brilian. Makanya kekuatan-kekuatan itulah yang harusnya orang tua kita waktu kita kecil itu diarahkan, supaya dia jangan terlalu fleksibel yang nggak jelas gitu loh. Harus tetap terarah ya. Harus tetap terarah, tapi tidak meninggalkan karakteristik dari pembawaannya, kekuatannya tadi gitu ya. Gitu loh. Jadi ya saya sendiri cerita masa kecil saya tidak sama orang tua. Jadi sangat, kalau saya nggak kontrol ini fleksibel saya, waduh, saya barbar ya. Gak fokus. Sebentar-sebentar pindah, sebentar-sebentar pindah. Tapi saya akhirnya setelah tahu golongan darah, saya mengerti bahwa kekuatan saya itu ada di mulut. Saya adalah orang yang senang berdiplomasi, saya suka speaker. Ya, saya suka memotivasi orang. Saya suka memberi ide-ide. Misalnya contoh kemarin ya, contoh nih, ini sesuatu yang menurut saya thanks God banget gitu. Anak saya vaksin di gedung. Terus tiba-tiba, mah kita makan yuk sarapan. Karena waktunya masih lama, ya udah turun. Terus kita akhirnya cari nasi kuning. Terus sambil makan tuh saya bilang sama ibunya, Bu, ini nasi kuning itu alami sendiri, Bang. Alami sendiri keluar. Sama kayak Bang Inal alami sendiri, nata-nata itu ide itu muncul. Bu, ibu loh jualan di sini kan lama. Coba ibu bungkus-bungkus, kan gitu ide kan. Ibu bungkus-bungkus deh ini nasi kuning ini, jual ke sana, Bu. Di sana loh orang tuh susah banget loh cari makanan, saya bilang. Harus keluar dulu, dan di mana-mana susah cari snack-snack minuman. Ibu bungkus. Langsung dong, kok nggak kepikiran ya aku ya. Aduh, terima kasih. Akhirnya aku digratiskan makan. Nyumbang ide ya. Iya, nyumbang ide. Aku kebayang ada gini deh, Mbak Eva. Kalau misalnya dalam sebuah tim ya, untuk teamwork bisa bekerja dengan baik, sebuah tim kreatif gitu misalnya, itu memang harus lengkap di situ golongan darahnya ya. Atau gimana? Atau melulu harus sama, misalnya golongan darah B. Kita kasih gambaran nih. Ya, contoh aja ya, kayak bola ya. Kayak bola. Bola itu semua golongan darah bisa masuk. Semua golongan darah bisa masuk. Ya, tergantung lagi nanti dari pelatihnya. Kita contoh aja Ronaldo. Ronaldo itu dulu waktu dia main belakang, dia nggak jadi apa-apa. Tapi ketika dia main depan, penyerang, dia jago banget. Padahal dia golongan darah B. Nah, jadi B ini memang dia nggak terlalu suka nih kerja secara tim. Dia individual banget kalau kerja. Sebenarnya karakternya ya. Karakternya. Karena apa? Dia nggak suka diatur. Dia maunya ide-idenya dia itu jangan ada yang karena saking fleksibelnya dia, mudah tertarik dengan sesuatu, kemudian dia cepat banget beradaptasi dengan lingkungan yang baru, ya, sehingga dia dibekali Tuhan ide-ide yang brilian yang tidak dimiliki oleh golongan darah lain. Hanya saja ketika dia masa kecilnya dikekang, nah itu dia Bang bahayanya. Ketika dia dikekang, tidak diberi keleluasaan, apalagi di sekolah. Kami orang B itu paling banyak dianggap tidak dengaran guru, tidak ngerjain PR karena mut-mutan tadi, tidak taat aturan. Gitu loh. Jadi kalau abang tanya tim itu tergantung lagi nanti
apakah bisa dimaksimalkan? Karena gini, dalam teamwork itu bukan hanya posisi yang penting, tapi komunikasi. Bang Inal bicara dengan orang B, kalau Bang Inal atur dia, ini sesuai dengan rule begini-begini, dia stres Bang. Gitu loh. Karena memang dia fleksibel. Maka Coach Indra Safri itu ketika dia ketemu anak apa namanya, dia punya apa namanya ini apa timnya itu kan si Egi kalau nggak salah ya di timnas dia B. Itu pasti dia pusing tuh kalau ngelihat gayanya Egi main lagi moodnya bagus banget mainnya. Tapi kalau lagi ini jelek gitu. Kenapa? Karena itu tadi orang B mudi-mudian ya. Mut-mutan dia. Itu tadi karena dia saking fleksibelnya. Naik turun. Kalau lagi mood, dia bisa menjadi dirinya sendiri. Keren banget. Artinya bukan menjadi, artinya dia bisa mengerjakan dalam satu hari itu. Dia bisa. Bahkan dia sangat profesional. Kalau kita bisa lihat ilmuwan sejati seperti kayak Einstein itu golongan darah B. Banyak orang-orang B yang jenius sebenarnya, tapi kesannya dia aneh gitu loh. Kenapa dia individual, nggak mau diatur kan gitu kan? Nggak mau diatur, dia maunya berimajinasi sendiri, mempunyai ide sendiri. Tapi ide-idenya tuh gila loh, nggak pernah orang pikirin sebenarnya. Tapi dia mikirin gitu loh ke situ gitu. Kita udah mulai paham nih guys ya. Untuk golongan darah yang ketiga golongan darah yang keempat nih, urutan keempat nih adalah AB. Alit AB ya? Nah, AB. Udah pernah lihat gayanya dia gimana? Gimana AB? Kita bongkar untuk golongan darah AB guys. Kamu salah satu golongan darah AB? Kita dengerin nih motivatornya. Jadi AB ini kan dia A dan B. Kolaborasi ya? Di dalam tubuh yang satu. Nah, kalau dalam tubuh yang satu dengan karakter yang berbeda, tentu dua-dua mau ikut nimbrung, ya enggak? Setuju ya? Iya, benar-benar. Artinya otak kiri dan kanannya pun dia kerjanya tapi dia balance bersamaan, gak sih? Bersamaan kerjanya. Dia balance antara A dan B kan campuran tuh. Iya, maka tergantung lagi yang mana yang menguasai dia paling banyak. Gitu, apakah A-nya atau B? Lihat dia ini apa nih? A-nya dominannya kuat nggak? Sepertinya Prepare-nya. dia AC kayaknya dominan sih. AC. Dia kayaknya A. Ya, berarti B-nya agak. Nah ini. Tapi diam dirinya dia itu kuat juga. Artinya kedua-duanya itu ada. Tapi dia bisa melihat. Kalau dirimu ngelihat bola dari satu sisi A, ya kan? Artinya bisa bertahan. Kan berpikir dulu kan. Kalau dia ini bisa dua-dua, dia bisa lihat bola dari dua versi, A dan B. Dia berarti dia ini multitask ya? Ya, dia bisa melihat itu gitu loh. Dalam sekali, tapi dia bisa sekalian berbarengan. Bersama. Ada yang sesuatu bisa langsung dua. Ya, gitu. makanya orang AB ini kalau dia diajak ngobrol atau apa, dia tuh seperti kayak menghayal begitu, ya kan? Bener, kayak menyimak dia. Benar banget. Doi begitu. Gitu kan. Kenapa? Karena dua-dua itu di dalam dirinya itu otak kiri kanannya. Otak kiri kanannya kerjanya bareng. Kalau A kan pikir baru di action. Kalau dia tuh bareng. Makanya dia ini paling kalau bangun tidur, itu paling sulit langsung bangun gitu. Pasti dia ini dulu. Genapin nyawa dulu istilahnya ya. Bener gak sih Lid? Iya kan? Gak bisa langsung yang gitu. Kalau kita kan kalau aku tergantung keadaan. Kalau malamnya aku berpikir besok pagi jam 6 harus bangun betul. Iya. Kalau enggak ya aku nyantai gitu. Kalau kamu kan sudah tertata lah. Harus ngapain dulu. Harus ngapain dulu kan. Kalau kita kan fleksibel B ini. Kalau mereka tuh walaupun ya itu ada dua tadi, jadi dia harus dan mereka juga imajinasinya sangat kuat. Benar. Mbak Eva luar biasa banget. Ini udah membuka gitu ya kan ya. Siki lah ini Siki Bang Inal. Ini nggak banyak. Ini nggak banyak, tapi secara gambaran kita udah dapet lah ternyata ya. Karena yang saya bilang di awal tadi, di awal Binal kita berjumpa gitu. Ini mungkin nggak pernah kepikiran kita juga akan ngebahas ini gitu loh. Tapi dengan adanya Mbak Eva kita bahas ini, dan mudah-mudahan juga dari awal pembahasannya
sampai di akhir tadi ternyata di dunia olahraga, kemudian juga di dunia pendidikan, kita akhirnya jadi tahu gitu loh pengaruh-pengaruhnya. Bukan berarti pengaruhnya 100% ya dipengaruhi sama golongan darah, tapi paling tidak ketika kekuatan itu didorong, dipicu gitu loh, semakin dapat gitu kan ya. Sesuai dengan karakter orangnya masing-masing istilahnya begitu gitu kan ya. Oke, kalau misalnya mau menghubungi Mbak Eva, boleh kontak aja nomornya di sini ya. Ini nama lembaganya apa Mbak Eva? Kita nama lembaganya Abo Center Indonesia. Abo Center Indonesia itu berlokasi di ada di Semarang, ya. Jakarta dan di Sangatta. Oh, di Sangatta. Ada tiga ya. Kalau Sangatta sendiri lokasinya di kalau sekarang ini saya kan juga buka terapi. Nah kita sekaligus kasih tahu nih terapi apa aja nih Mbak Eva. Jadi saya itu juga terapi berdasarkan golongan darah pasien. Oke. Ya. Nah perlu diketahui bahwa tubuh kita ini tadi yang listrik tadi darah ya. Nah itu ketika dia udah lemah, dia tidak bisa lagi cycle berputar gitu kan. Mengerjakan tugasnya. Mengerjakan tugasnya, dia akan komplain dan dia akan marah, dia akan bilang ke kita, please saya sakit, kayak Bang Inal. Nah itu salah satunya. Sepertinya komplain udah sekarang nih. Komplain karena apa? Dikasih suplai makanan yang nggak pas di dalam darah. Jadi Bang Inal golongan darah A itu ada 2 penyakit yang paling dasar, sakit kepala dan perut. Bener banget. Khususnya usus dan lambung, pencernaan. Bener. Tadi kan pikiran ke lambung, lambung ke kepala. Jadi dia itu, jadi dalam terapi kita yang kita lakukan itu pertama adalah nge-brains, mindset ya, pola pikir yang dirubah. Pertama kita tahu tadi kan perfeksionis, tapi juga disarankan untuk tidak makan daging sebenarnya. Kalau makan daging banyak, itu lagi tengkuknya dihajar, kolesterol naik, kekentalan darah akan muncul gitu. Nah jadi nggak bisa tidur akhirnya, badannya jadi nggak nyaman. Nah itu jadi mempengaruhi semua, apalagi kalau lingkungan lagi kanan kiri nggak sesuai dengan lagi kita. Itu semua kan berpengaruh. Jadi kita lebih banyak sharing, kemudian solusinya seperti apa gitu. Nah nanti di terapi kayak Bang Inal kan udah pernah ya saya terapi kemarin, tapi kan itu kan karena emergensi ya. Emergensi aja. Nah singkat padat. Ya singkat padat dan rahasia. Nah kalau sekarang tuh kita totok bagian perut, karena itu pasti gembung, larinya ke sini, bikin panas, bikin keras, terus ke belakang, itu kita totok. Kita totoknya hanya menggunakan tangan. Tapi tujuannya kenapa pakai tangan? Karena tangan ini mengandung listrik, ada enzim di situ. Jadi dia kalau kontak dengan kau punya tubuh, listriknya akan connecting. Nah itu kita akan berusaha untuk memaksimalkan powernya si listrik ini jangan lemah. Nah kalau dia bisa lemah, nyala lagi lah ya, bisa nyala lagi, gitu. Oke, luar biasa banget. Ini menarik sekali sih untuk kita ketahui pemirsa ya. Jadi kalau misalnya kayak mau menghubungi Mbak Eva boleh banget ya, silakan hubungi kontak, karena ada lembaga juga, ada buka ini ya praktek terapi juga sebenarnya sesuai dengan golongan darah ya. Jadi betul. Bisa tahu nih. Jadi yang nggak pernah kepikiran hal ini sama sekali, boleh deh sambil kepo-kepo ke Mbak Eva gitu, boleh konsultasi gitu kan ya. Thank you banget sekali lagi Mbak Eva, luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan ini memperluas wawasan kita juga terkait dengan golongan darah. Jadi jangan sampai kita sekarang ini nggak tahu golongan darah kita apa gitu kan ya. Harus tahu. Dan kalau bisa di KTP masing-masing udah ada tuh golongan darahnya, nggak strip doang gitu kan ya. Harus udah tahu golongan darahnya. Sampai di sini Binal. Bye.